Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih pada surah Sa'ala Sa'il atau surah Al-Ma'arij. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat dasar halu'. Halu ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yakni tidak terlalu mampu untuk mengendalikan diri ketika tertimpa musibah. Ya, ada sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia tidak terlalu bisa mengendalikan dirinya atau tidak bisa mengendalikan diri. Ini yang disebut dengan halu. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menerangkan bahwasannya wa hadzal wasfu lil insani min haitsu huwa wasfun tabi'iyyatuhu al-asliyah annahu halu. Bahwasannya sifat ini adalah sifat dasar manusia. Bahwasanya manusia itu halu. Wa fassara al-halu'a, dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menafsirkan sendiri makna halu bi annahu idza massahu syarru jazu'a. Bahwasanya kalau dia tertimpa keburukan maka dia jazu'a, mengeluh. Ya, suka sekali mengeluh. Ini sifat aslinya. Fayajza'u in asabahu faqrun aw maradun aw dhahabu mahbubin lah min malin aw ahlin aw waladin wa la yasta'milu fi dhalika as-sabr war ridha bima qada Allah. Ini orang seperti ini dia akan senantiasa mengeluh kalau ditimpa hal-hal yang tidak disuka, seperti faqr, kemiskinan, ya, au marad, penyakit. Selalu mengeluh, aduh, ada lagi mau dibeli ini, nanti tidak cukup lagi uang. Ya. Aduh, banyak lagi pengeluaran ini. Aduh lagi, aduh terus. Suka mengeluh. Ya. Mengeluhnya kepada manusia. Kita sudah jelaskan pada penjelasan ayat fasbir sabran jamila, dan bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Bahwasanya di antara bentuk kesabaran yang baik adalah mengeluh kepada Allah. Ya, mengeluh hanya kepada Allah. Jadi kalau mengeluhnya kepada Allah ini tidak masalah. Ya, bahkan itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Au dhahabu mahbubin lah, atau hilangnya sesuatu yang dia cintai. Ya, dia mengeluh, min malin, apakah itu hartanya yang hilang, ya, au ahlin, atau keluarganya yang meninggal, awalad, atau anaknya meninggal, ya, wala yasta'milu fi dzalika as-sabr war ridha. Dia tidak sabar, tidak ridha, ya, bima qadallah, dengan takdir Allah, dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Seseorang misalnya menanam padi di sawah. Dia sudah keluarkan seluruh kemampuannya untuk, ya, pertanian tersebut. Dikeluarkan tenaganya, tiap hari pergi cangkul samping pematang misalnya supaya tanahnya tidak lembek, airnya lewat situ misalnya. Ya, pupuk sudah,
Ya, pokoknya segala yang dibutuhkan untuk pertanian sudah dia lakukan. Tapi ternyata tidak berhasil, kemudian dia mengeluh. Ya, dia mengeluh. Ini berbahaya. Kenapa? Karena seharusnya dalam keadaan seperti itu dia harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia harus meyakini bahwasanya itu adalah takdir Allah. Ya. Maka dia harus ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Yang kedua, itu bukan rezekinya. Itu bukan rezekinya. Ya. Dan dia harus ridho dengan takdir itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau misalnya gagal gara-gara dimakan apa? Dimakan tikus, ya. Kampung saya kemarin Masya Allah, ya, tikus ganas-ganasnya. Ya. Satu sawah itu dimakan semua di tengahnya, yang di sisa di pinggir-pinggirnya. Masya Allah. Jadi ketika ditanam kembali, yang duluan masak yang pinggir-pinggir saja. Ya, tidak boleh mengeluh. Kenapa? Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu sedekah kepada tikus. Itu sedekah kepada, kata Rasulullah SAW, siapapun yang memetiknya, siapapun yang memakannya, meskipun itu hewan yang memakannya, maka itu sedekah bagi dia. Ya, jadi kalau orang ridho terhadap apa yang menimpanya, misalnya dalam hal seperti tadi, dia dapat beberapa pahala. Yang pertama, pahala ridho terhadap takdir Allah. Yang kedua, pahala ya sedekah. Kemudian yang ketiga, pahala bersabar. Ya, dan pahala meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengeluh, ya, mencela dan sebagainya, marah-marah dan sebagainya. Ya, tidak boleh marah. Ya, tidak boleh marah-marah. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Jangan sampai kita marah karena Allah mentakdirkan seperti itu. Ya. Jadi apapun yang terjadi, maka harus bersabar. Ya. Kehilangan keluarga, ya, kehilangan anak dan sebagainya, ya, maka seseorang harus bersabar. Dan sabar ini berat. Sabar ini memang berat. Makanya kata Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ya, suatu ketika ustadznya yang kena ustadznya yang kena musibah, jangan bilang, wah, ustadz itu selalu diceramah tentang sabar, pasti sabar dia. Belum tentu. Ya. Antum harus nasihati, sabar ki ustadz. Iya. Jangan malu-malu. Jangan bilang, enggak enak, masa ustadz mau dikasih tahu. Dia ngajarin. Dia dalam keadaan terguncang, ya, dia bisa saja kuat dan bisa saja tidak kuat. Jangan, ya. Yang dinasihati juga meskipun ustadz jangan tersinggung. Masa kau nasihati saya? Ya, kata Allah, wa tawasau bisabar. Tawasau itu artinya saling menasihati, saling berwasiat. Nah, ini sifat dasar manusia. Nah, ketika dia ditimpa kesulitan yang tidak dia sukai, maka dia langsung mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dan kata khair dalam ayat itu banyak-banyak dimaknai dengan harta. Ya, harta banyak-banyak. Maksudnya apa? Kalau dia mendapatkan harta, manu'a, dia tidak mau kasih keluar, seke, ya, seke. Nah, ini tidak boleh. Fala yunfiqu mimma atahu Allah, sehingga dia tidak menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah rezekikan kepadanya. Wala yashkuru lillahi ala ni'amihi wa birrihi, dan dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fayajza'u fid dharra'i wa yamna'u fis sarra. Kalau dia ditimpa ditimpa musibah, maka dia langsung mengeluh, dan kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau bagi-bagi. Ya, sek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, syarru ma fi rajulin syuhun hali wa jubnun khali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau seseorang adalah sangat kikir, sekek sekali.
Masya Allah, ini persoalan sekek sudah banyak kita sebutkan di dalam tafsir ayat-ayat sebelumnya, ya, bahwasanya sekek ini di antara sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, di antara sebab seseorang masuk ke neraka adalah sekek, ya. Dan di antara kata para ulama, ya, orang sekek ini asha aishu al-aghniya al-fuqara wa husiba hisab al-aghniya. Orang-orang kikir itu hidup dengan kehidupan orang miskin, papa, tapi nanti dihisab seperti hisabnya orang kaya. Ya, jadi sejelek-jelek sifat pada diri seseorang, kata Rasulullah SAW, adalah kikir yang apa namanya itu? Orang Makassar bilang gili, ya. Sekek sekali. Kemudian apa? Jubnun khali. Jubun itu artinya pengecut, ya, balorang, kira-kira, ya, pengecut, ya, sangat pengecut. Ini nggak bagus ini, ya, tidak bagus. Bukan juga kajili-jili itu bagus, enggak, ya. Jadi di tengah-tengahnya, ya, terlalu penakut, ya, balorang kata orang Makassar. Kalau orang Polopo bilang porokang, ya, itu tidak bagus. Kajili-jili juga tidak bagus, ya. Nah, di pertengahan. Nah, mana tadi? Illal musallin, ya, kecuali orang-orang yang sholat. Yang tidak memiliki sifat tadi, ya, adalah orang-orang yang sholat dengan sholat yang sesungguhnya, ya. Al-mawsufina bitilkal awsaf fa innahum idza massahumul khairu syakarullah, ya, yakni orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang salat itu idza massahumul khairu syakarullah. Kalau mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, mereka bersyukur kepada Allah. Wa anfaqu mimma khawwalahumullah. Apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini sifat orang-orang beriman, sifatnya orang-orang yang salat. Ya, karena sifat menjaga sholat itu disifati oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, seperti juga dalam surah Al-Mu'minun. Ya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, maka mereka tidak memiliki sifat seperti tadi. Wa idza massahum syarru sabaru wahtasabu. Kalau orang-orang sholat, yakni orang-orang beriman ini ditimpa keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar, wahtasabu, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, kullu amruhu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu, ya, segala urusannya bagus, dan yang seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang beriman. Idza asabahum wa idza asabathum sarra syakar fakana khairan lah, ya, kalau mereka ditimpa kebaikan maka mereka bersabar, dan itu baik. Mereka bersyukur, dan itu baik bagi mereka. Wa idza asabathum dharra sabar fakana khairan lahu, ya, dan kalau ditimpa keburukan maka mereka bersabar, dan itu baik untuk mereka. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali seorang mukmin. Wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala fi wasfihim, dalam mensifati orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang senantiasa menjaga salatnya. Kata daimun di sini ditafsirkan beberapa penafsiran oleh para ulama. Sebagian mengatakan daimun di sini artinya dawam, yakni terus-menerus dilakukan, konsisten menjaga waktu-waktu salatnya. Ya, menjaga waktu-waktu salatnya, kemudian menjaga wajib-wajib dan syarat-syarat serta rukun-rukun salatnya. Ya. Kemudian sebagian menafsirkan daim, ya, di sini artinya apa? Tenang. Ya, yakni orang yang ketika salat dia tenang, dia khusyuk. Seperti perkataan al-ma'ud daim, yakni air yang tenang. Begitu pula orang yang salatnya tenang, ya,
orang yang salatnya khusyuk. Ya. Orang yang salatnya khusyuk. Ini sifat-sifat orang beriman. Ai mudawim. Ya, di sini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, ai mudawimuna 'alaiha fi awqatiha bi syurutiha wa mukammilatiha. Yakni orang-orang yang senantiasa ya menjaga waktu-waktu salatnya. Ya, senantiasa menjaga waktu salatnya, kemudian menjaga syarat-syarat salatnya, ya, dan penyempurna salatnya. Termasuk penyempurna salat di sini adalah salat sunnah. Ya, termasuk di antara penyempurna salat adalah salat sunnah. Ya, karena nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala melihat salat seseorang ada yang kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah salat-salat sunnahnya. Kalau salat-salat sunnahnya bagus, maka salat-salat sunnahnya digunakan untuk menyempurnakan salat wajibnya. Ini manfaat dari salat sunnah. Ya, termasuk di antaranya rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Ya, ini harus bisa dibedakan mana wajib salat, mana rukun salat. Bisa dibedakan? Ya. Kenapa harus dibedakan? Karena kalau wajib-wajib salat itu ditinggalkan, maka diganti dengan apa? Diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun salat yang ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, batal salatnya atau diulang salatnya. Nah, diulang salatnya. Kalau rukun salat yang ditinggalkan, misalnya ada ruku yang ditinggalkan. Ruku yang ditinggalkan di rakaat kedua. Ya, ruku ini rukun salat. Ya, ruku ditinggalkan di rakaat kedua. Dia lupa misalnya. Kemudian sampai rakaat keempat sudah mau tahiyat. Ya, sudah mau tahiyat, dia ingat, saya tadi tidak ruku di rakaat kedua, maka dia ulang salatnya dari rakaat kedua. Ya, yang tadi semuanya itu rakaat ketiga, kedua, ketiga, keempat batal semuanya. Dia ulang salatnya dari rakaat kedua. Dia sambung saja. Ya, dia sambung saja. Nah, ini kalau rukun yang ditinggalkan. Makanya kita harus membedakan ya mana rukun-rukun salat, mana ya wajib-wajib salat, dan mana sunnah-sunnah salat. Ya, mana sunnah-sunnah salat. Banyak sekali pembahasan dalam hal ini. Insyaallah antum sudah dengarkan dalam pembahasan fikih. Ya. Misalnya kenapa harus kita bisa bedakan? Seseorang harus bisa membedakan mana ya salat sunnah-sunnah salat dengan wajib-wajib salat misalnya. Karena seseorang tidak boleh meninggalkan apa? Tidak boleh meninggalkan sunnah-sunnah salat untuk apa? Tidak boleh meninggalkan rukun salat untuk melaksanakan sunnah-sunnah salat. Ya, seperti misalnya ya duduk di antara dua sujud misalnya, ya, dalam madhab Imam Syafi'i, duduk di antara dua sujud itu hukumnya apa? Bukan duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal. Nah, tahiyat awal itu hukumnya apa? Dia apa itu tahiyat awal? Dia wajib, dia rukun, atau dia sunnah? Ayo ikhwan. Ini banyak yang terjadi ikhwan. Ya, banyak yang terjadi. Nah, itu harus ditahu. Ya, kalau antum madhabnya Syafi'i, maka ini sunnah. Ya, kalau dia ditinggalkan maka tidak membatalkan salat. Ya, kalau dia ditinggalkan maka tidak membatalkan salat. Nah, misalnya ada orang, misalnya imam misalnya, dia madhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian dia lupa tahiyat awal, kemudian berdiri. Setelah dia berdiri langsung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib, rukun, atau syarat, atau sunnah? Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Wajib atau rukun? Ya, jadi membaca Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Ya, rukun salat. Ya, rukun juga tetap wajib. Ya, rukun salat. Nah, dia berdiri baca surah Al-Fatihah. Berarti dia sudah melaksanakan apa? Rukun. Kemudian jamaahnya ngamuk di belakang. Subhanallah.
Subhanallah, dia nggak mau turun karena dia tahu ini rukun yang dia laksanakan, ya. Tapi karena jamaahnya semakin ribut, subhanallah, subhanallah, masya Allah, tidak mau dia ruku, akhirnya tidak enak narasa, tidak enak ini. Akhirnya dia turun, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang rukun untuk melaksanakan yang sunnah, batal sholatnya. Ya, meninggalkan yang rukun untuk melaksanakan yang sunnah itu membatalkan sholat. Paham ya, kawan? Maka harus kita tahu, ya, bagaimana kita mau jaga syarat-syarat rukun-rukun dan wajib-wajib sholat kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu. Nah, saya kira ini pembahasannya di kitab fikih, ya. Aduh, mana nih tadi? Sampai di mana, Faris? Nah, mudawimuna 'alaiha fi awqatiha bi syurutiha wa mukammilatiha. Wa laisu kaman la yaf'aluha. Ya, yang dimaksud di sini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang tidak menjaga salatnya, tidak menjaga syarat-syarat pelengkap-pelengkap salatnya, bukan itu yang dimaksud. Au yaf'aluha waqtan duna waqtin. Ya, atau yang salatnya bolong-bolong, ya, salatnya bolong-bolong, ya, salat maghrib, nanti isya tidak, besok subuh, zuhur tidak lagi, ya, salatnya bolong-bolong. Au yaf'aluha ala wajhin naqis, atau yang melaksanakan salat tapi salatnya kurang, ya, salatnya kurang. Seperti apa? Seperti misalnya tidak menjaga tumakninah, ya, tidak menjaga tumakninah. Tumakninah ini apa? Rukun, wajib atau sunnah? Rukun, ya. Jadi kalau mau tahu yang rukun, nah itu saja hadis yang orang sholat diperbaiki sholatnya oleh Rasulullah SAW, ya. Apa namanya? Kunna najlisu ma'a Rasulullah SAW ittala alaina rajulun, ya, fil masjid, thumma shalla rak'atain, ya. Kami pernah suatu ketika duduk-duduk bersama Nabi SAW, kemudian ada orang yang masuk, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Thumma ata ila Nabi SAW fasallama alaihi, kemudian dia datang kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, ya. Faradda Rasulullah SAW alaihi salam, faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah menjawab salamnya, kemudian kata Rasulullah, kembali sholat, tadi itu belum sholat kamu, padahal sholat dia, ya, takbir sampai salam dia laksanakan semuanya. Tapi kata Nabi, kamu belum sholat, mungkin ya olahraga ji, pemanasan ke apa. Itu menunjukkan apa? Sholatnya tidak sah karena dianggap belum sholat. Sampai 3 kali dia begitu, selesai datang lagi sama Nabi, assalamualaikum. Nabi bilang, waalaikumsalam, irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi sholat, belum sholat tadi, padahal sudah sholat dia. Tapi Rasulullah bilang belum sholat. Artinya apa? Sholatnya tidak dianggap, tidak sah, la tujzi'u salatuhu, sampai dia menyerah, ya. Katanya, ya Rasulullah, ya, ma uhsinu ghaira hadza, ya Rasulullah, saya tidak bisa lakukan yang lebih baik dari itu, fa'allimni, ajarkan saya, ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis itu secara lengkap. Idza aradta, apa itu? Kenapa lupa? Ya, idza aradta an tuqimas shalah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau salat fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah, fakabbir, thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, ya, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, ya, ila akhiril hadis, ya. Nah, di situ disebutkan tumakninah. Antum lihat saja itu hadisnya. Ya, disebutkan tumakninah masuk dalam hadis ini, maka dia termasuk dalam rukun-rukun salat, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salatnya orang tadi tidak dianggap sah oleh Nabi karena tidak tumakninah. Salat Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, sami Allahu akbar, cepat sekali,
Ya, cepat sekali. Ini masuk juga dalam pembahasan fikih insyaallah. Ya. Nah, ini tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini. Ya. Dia salat tapi terlalu cepat sehingga rukun-rukun salat, wajib-wajib salat banyak yang dia tinggalkan. Menghayal jika ketika salat, menghayal. Ya, salat tapi saking game na ingat. Wah, kenapa tadi bisa kalah saya di? Nah, saking game na ingat. Ruku mi orang, Allahu Akbar. Ya. Semakin panjang bacanya imam, semakin panjang hayalannya. Atau semakin tidak tenang hatinya. Naam. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Jam berapa masuk Isya? Lewat? Sahih? Lewat 10. Ya, cepat sekali sekarang cepat sekali sekarang waktu salat ya. Ya. Nah. Mana tadi? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Itu orang-orang yang di dalam harta mereka ada yang dikhususkan ya untuk orang-orang tertentu ya. Min zakatin wa shadaqah, berupa zakat dan sedekah. Zakat itu yang wajib, sedekah itu yang sunnah maksudnya. Ya, ini siapa? Lisaili wal mahrum, yang memang dikhususkan untuk dua orang. Yang pertama as-sa'il, orang yang meminta-minta. Alladzi yata'arradu lis-su'al, yakni orang yang minta-minta. Ya. Tapi ini ikhwan dilihat juga ya, dilihat orangnya ya. Ini dibahas oleh para ulama ya, tidak semua yang meminta itu boleh dikasih ya, karena jangan sampai kita menjerumuskan dia ke dalam ya satu keburukan. Kalau dia punya fisik bagus, dia harusnya bekerja, tapi dia dia biarkan dirinya untuk minta-minta, dia menikmati minta-minta itu ya, maka ini jangan dikasih. Ya, jangan dikasih kecuali memang orang yang betul-betul membutuhkan ya. Orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ada orang-orang tua ya yang tidak bisa bekerja lagi ya, anak-anak kecil misalnya ya, yang memang membutuhkan ya. Kalau di lampu merah itu ini jadi pertanyaan juga ya. Apalagi yang pengamen jangan antum kasih, haram ya. Kenapa? Karena dia mencari uang dengan cara yang haram ya, bermain musik ini haram ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam ya dosa dan permusuhan ya. Maka pengamen jangan dikasih ya, karena penghasilan penyanyi itu haram. Kenapa? Karena dia cari uang dengan cara yang haram, sama dengan dia cari uang dengan jalan berzina, sama ya. Dia cari uang dengan cara memamerkan aurat, itu sama, semuanya sama. Mencari uang dengan cara yang haram, mencuri, itu sama semua. Perbuatan-perbuatan yang haram. Maka kita tidak boleh membantu dia ya dengan cara seperti itu. Kalau mau bantu, nasihati, atau kalau antum punya kemampuan ya kasih dia pekerjaan yang halal ya, wallahu a'lam. Nah, jadi diberikan kepada orang yang meminta-minta ya. Kemudian al-mahrum di sini orang yang tidak minta-minta, dia butuh. Jadi as-sa'il wal mahrum ini sama-sama orang yang butuh ya. Keduanya orang yang butuh untuk dikasih, butuh untuk dibantu. Tetapi ada yang dia mencari kebutuhannya dengan cara minta-minta, ada yang tidak minta-minta, dia menjaga kehormatannya dari minta-minta. Ini yang disebut dengan al-mahrum ya. Wa huwa al-miskinu alladhi la yas'alu an-nasa fayu'tuhu wa la yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi, yaitu orang yang tidak minta-minta sehingga dia dikasih ya. Atau tidak
melakukan hal-hal yang membuat dia membuat orang iba sama dia atau membuat orang takut sama dia sehingga dia dikasih. Nah, dia mungkin begal atau sebagainya, ya. Nah, ini tidak dia lakukan itu dan tidak minta-minta juga. Ini ada orang-orang seperti ini, ikhwan. Dia butuh, tapi dia tahan dirinya, ya, untuk menjaga kehormatannya. Ya. Maka sebagai saudara, ya kita harus paham orang-orang seperti ini. Wah, ini orang butuh, kasihan. Ya, butuh. Cuma dia menjaga kehormatannya dan ini lebih terhormat orang-orang seperti ini. Ya, lebih terhormat orang-orang seperti ini. Antum lihat, ya, antum penuhi kebutuhan dia. Ya, antum penuhi kebutuhan dia. Ya. Nah, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Ayyu'minuna bima akhbarallahu bihi, yakni dia beriman terhadap apa yang Allah kabarkan tentang hari pembalasan tersebut. Wa akhbarat bihi rusuluhu minal jazaa'i wal ba'ts, ya, dia percaya, dia beriman terhadap apa yang Allah kabarkan tentang hari kebangkitan, ya, tentang hari pembalasan. Demikian pula yang dikabarkan oleh para rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia percaya, karena dia membenarkan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, ya, wa yatayaqqanuna dzalika, mereka meyakini hal itu, ya, fayasta'idduna lil akhirati wa yas'auna laha sa'yaha. Maka dia, orang ini tidak sekedar percaya, ya, tidak sekedar meyakini bahwasanya hari akhirat itu ada, akan tetapi dia juga yasta'idduna lahu, mempersiapkan dirinya untuk hari itu, ya, wa yas'auna laha sa'yaha, dia betul-betul berusaha untuk mempersiapkan diri ketemu dengan hari pembalasan. Nah, bagaimana dia berusaha? Kalau dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya kekuatan untuk sholat, maka dia sholat sunnah, sholat wajib, ya. Kalau dia punya kekuatan, punya harta, maka dia bersedekah dengan hartanya. Dia punya kekuatan, ada orang yang butuh bantuan, dia bantu orang yang butuh bantuan, ya. Semua waktunya diusahakan dipenuhi zikir, ya, dipenuhi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kematian dan hal-hal saleh lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang yang bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya. Bukan orang yang sudah tahu nanti ada hari akhirat tapi santai-santai. Ada waktunya sholat dia tidak sholat, nanti mau baru sholat. Ya, ada hartanya dia seke-seke, ada tenaganya dia tidak mau bantu orang. Ini namanya apa? Ya, tidak bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirinya di hari akhirat. Wal iyadzu billah. Wat tasdiqu biyaumiddin yalzamu minhu tasdiqu birrusul. Ya. Maka keimanan seseorang, ya, ketika seseorang membenarkan adanya hari kiamat, hari pembalasan, maka itu menunjukkan bahwasanya dia percaya terhadap rasul, ya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ja'u bihi minal kutub, ya, demikian pula melazimkan bahwasanya dia mesti percaya terhadap, ya, kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dia tidak percaya kitab, bagaimana mungkin dia percaya adanya, ya, kabar tentang hari kebangkitan, dan itu semua dimuat dalam kitab-kitab suci. Nah, siapa lagi orang yang selamat? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang yang takut terhadap siksaan Allah. Takut, ya. Ya, disampaikan kepadanya bahwasanya dosa ini akan mendapatkan siksaan seperti ini, dosa ini mendapatkan siksaan seperti ini. Dia takut, akhirnya dia takut. Ay khaifuna wajilun, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Fayatrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min azabillah. Akhirnya karena dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya dia meninggalkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia, yang bisa menjerumuskan dia ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Allah itu tidak, orang beriman tidak akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak santai-santai, cukup mi salat saya yang kemarin, cukup mi sedekah saya yang kemarin. Tidak santai-santai seperti itu. Jangan sampai yang kemarin tidak diterima, ya. Jangan sampai masih banyak dosaku tidak tertutupi oleh pahala-pahalaku, ya. Jangan sampai saya belum diampuni oleh Allah. Itu terus yang diingat, sehingga apa? Dia terus semangat untuk ya beramal soleh. Ya. Dia terus semangat untuk beramal soleh. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang, ya, golongan berikutnya ini orang-orang yang menjaga kemaluannya. Yang menjaga kemaluannya, tidak sembarang dia taruh. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa man yadmanu li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidayhi, barang siapa yang menjamin untukku, ya, sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya ini lidah, ya, dan yang ada di antara dua pahanya, yakni kemaluan, admanu lahul jannah, kata Rasulullah, saya menjamin surga untuk dia. Ya, jaga lisan, jaga kemaluan. Lisan jangan sembarang diucapkan, ya, kemaluan jangan sembarang diletakkan. Ya. yakni pada hal-hal yang haram. Fala yata'una biha wat'an muharrama. Dia tidak, ya, maksudnya menggunakan kemaluannya untuk hal-hal yang diharamkan, ya. Min zina, seperti berzina, ya, dia tidak berzina. Au liwat, tidak sodomi. Awat in fi dubur, ya, atau meletakkan di dubur. Ya, ini banyak anak-anak, ya, bahaya ini. Ya. Nah, meskipun istrinya tidak boleh melalui dubur, dilaknat. Ya, di antara orang-orang yang dilaknat adalah orang-orang yang menggauli istrinya dari duburnya, ya, dari lubang duburnya, atau yang mendatangi istrinya, menjimai istrinya ketika istrinya sedang haid. Nah, ini dilaknat. Wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya, ya. Wa yahfazunaha aidan minan nadhari ilaiha wa massaha, ya, mimman la yajuzu lahu dzalik, ya, dan menjaganya dari melihatnya dan menyentuhnya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Wa yatrukuna aidan wasailal muharramat, ya, ad-da'iyah li fi'lil fahisyah, ya, demikian pula, ya, meninggalkan perkara-perkara wasilah-wasilah, ya, atau perkara-perkara wasilah-wasilah, alat-alat, aplikasi-aplikasi yang bisa membuat dia masuk ke dalam perbuatan fahisyah, ya, perbuatan fahisyah. Ini saya ingat ada kejadian beberapa waktu yang lalu di pondok, ya. Ini ada orang tua yang datang marah-marah di pondok karena anaknya kedapatan sama ibunya melihat video yang ada gambar perempuan seksi. Mamanya kaget, "Oh, kenapa anakku berani lihat begini? Siapa yang ngajari?" Langsung ditanya, "Siapa yang ngajari?" Dibilang, "Ada temanku di pondok namanya si fulan." Nah, datanglah bapaknya ke pondok, dia tanya, ya, bapaknya karena emosi dia tidak percaya sama siapa yang temannya anaknya ini sudah besar, maka datang melapor ke ustadz. Ya, akhirnya setelah, ya, ceritanya agak panjang, akhirnya temannya tadi mengaku, "Saya tidak mengajarkan dia membuka situs seperti itu. Yang saya ajarkan adalah bagaimana membuka aplikasi yang kita bisa menonton anime, ya, film karton ya, ya." Nah, saya juga baru dengar itu. Ya, katanya film karton. Nah, akhirnya sang anak tadi mengaku, "Iya betul, tapi ketika saya buka aplikasi itu katanya belok-belok ke sana." Begitu bahasanya.
Ya, belok-belok ke sana. Ini memang ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum ya. Aplikasi-aplikasi seperti itu, film-film karton, itu memang sudah ditunggangi oleh orang yang ingin merusak generasi kita. Ya, makanya lebih selamat kalau anak-anak kita itu tidak kenal HP. Ya, lebih selamat insyaallah. Ya. Nah, ini karena anak-anak yang masih remaja, jangankan anak-anak kita saja, orang tua kadang-kadang yang masih remaja itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Ya, padahal kalau rasa ingin tahu saja ke rumahnya saja Abu Faris, banyak tahu di sana. Rasa ingin tahunya tinggi sehingga kalau dia lihat sesuatu pasti mau dia cari seperti itu. Ya, digali terus. Ya. Nah, kita saja buka Facebook ya, biasa muncul iklan-iklan, ya kan? Iklan-iklan sekarang itu masya Allah, ya, tidak tahu yang dijual produk atau perempuan yang dijual. Ya, saya pernah ceramah di dekatnya penjual apang itu, Apang Pelah, tempatnya Ustaz Bar. Ya, saya ceramah di situ. Saya bilang ini penjual apang yang dijual apang atau perempuan, kok seksi semua itu perempuan. Itulah pertama dan terakhir kali saya ceramah di situ. Tidak dipanggil lagi. Ya, masya Allah. Iya kan? Itu menggairahkan. Ya. Menggairahkan. Awalnya memang yang dilihat perempuan, keteknya perempuan. Itu yang pertama. Ya. Tapi yang namanya syaitan ya, akan diarahkan ke yang lebih dari itu. Bagaimana di dalamnya itu? Bagaimana? Sudah. Pasti begitu. Ini ketawa semua karena apa? Benar, toh? Ya enggak? Nah, itu mengaku. Ini jangan kasih HP ini. Ini bahaya. Ya. Apalagi kalau sudah main game, waduh kacau dunia persilatan. Ya. Nah. Ya, sampai di sini sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.